Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Demikian sabda Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tema renungan saat ini adalah hati-hati dengan mulutmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir di semua stasiun televisi ataupun di media sosial ada acara-acara yang membicarakan tentang kehidupan orang lain. Apakah itu tentang prestasi orang ataupun membicarakan gosip-gosip yang beredar tentang seseorang. Ternyata menjual cerita tentang orang lain sangat laku dan tidak sedikit orang yang tertarik pada urusan orang lain. Tidak hanya di televisi dan media lainnya, tetapi di mana saja ternyata membicarakan perihal orang lain sangat digemari. Saudara yang terkasih, apakah membicarakan tentang orang lain itu diperbolehkan? Tentu diperbolehkan, selama hal itu tidak merusak dan merugikan orang lain. Bercerita itu perlu, namun hendaknya hal itu tidak merusak kesaksian kita sebagai pengikut Yesus. Firman Tuhan mengajarkan agar kita selalu menghindari perkataan yang sia-sia, tidak membangun dan tidak suci. Semakin banyak berbicara tentang hal yang sia-sia atau gosip, malah akan membuat kita melakukan banyak kesalahan. Tuhan Yesus telah berfirman, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tuhan tidak melarang kita untuk bercerita dan menikmati asiknya bercerita. Namun kita senantiasa harus waspada agar kita tidak terjebak dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Marilah kita belajar dari nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan biarlah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Ulangan 32 ayat 1-3. Perkataan Musa yang dikeluarkan dari mulutnya begitu menyenangkan, menyejukkan, dan memberi kekuatan, sebab yang diperkatakannya adalah firman Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Roh Allah yang pernah membimbing Musa, kita jadikan penuntun di dalam hidup kita, niscaya apa yang kita ucapkan dapat menyejukkan hati pendengarnya, membangkitkan semangat, serta membangun. Rasul Paulus menasihatkan agar kita senantiasa berkata-kata dengan penuh kasih dan jangan hambar. Dengan demikian kesaksian kita sebagai pengikut Yesus akan terasa harum bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bangun karakter untuk mengucapkan tentang kebenaran yang didasari oleh kasih, agar melalui ucapan kita mendatangkan berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah bibir kami hanya memperkatakan tentang kebenaran dan kasih, agar nama-Mu dimuliakan melalui perkataan kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Saat ini kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong, dan memberkatinya. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong, menyertai, dan memberkati kami, sehingga melalui karya kami hari ini, orang-orang di sekitar kami boleh Engkau berkati. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.